Menjelang akhir masa jabatannya, Anies dinilai gagal total realisasikan janji kampanye. Disebut pembohong ya karena memang berbohong. Itu faktanya. Berbohong artinya apa yang dijanjikan tidak ditepati. Itu kan sesederhana itu saja sih sebetulnya. Jadi program Formula E yang tidak terdaftar di dalam agenda penyelenggara, kemudian waktu persiapan ada pohon mahoni yang ditebang, katanya akan dirawat dan bisa kembali. Sekarang apakah perawatannya sudah selesai apa belum? Kemudian program DP 0% yang sampai sekarang dari target 230-an ribu unit hanya ada di bawah 1.000 ya, nggak sampai 0,5%. Itu sampai di mana? Bahkan proyeknya pun sekarang jadi masalah di KPK, bukan? Jadi berbagai macam program itulah tentunya janji-janji yang tidak tepati itu ya sesederhana itulah definisi bohong, tidak menepati janjinya. Maka predikat itu disampaikan kepada seorang pemimpin yang tidak menepati janjinya. Dan ini harus menjadi catatan bahwa di dalam masa krisis utamanya seperti disampaikan oleh Bro Giring dengan jelas dan gamblang, perlu kejujuran dan transparansi terkait dengan Formula E. Ini kan sudah diminta oleh BPK juga, bagaimana sekarang ini studi kelayakannya yang menjadi temuan dari BPK, yang sampai sekarang juga oleh teman-teman di DPRD DKI Jakarta kan juga ditanyakan apakah layak apa tidak, kan mesti ada studinya. Apakah semua anggaran biaya itu sudah di-incur, sudah masuk belum, termasuk bank garansi tadi yang disebutkan, komitmen fee juga diperhitungkan, tidak dikeluarkan dari perhitungan, itu kan juga belum dipenuhi. Nah kalau itu semua tidak ada, itu namanya ya sederhana aja, ya bohong. Belum ditetapkan sebagai calon presiden, belum, bakal calon aja belum. Nasdem belum memiliki kecukupan tiket. Nasdem itu baru 10%, butuh koalisi yang lain. Jadi ini semata-mata Nasdem ingin menggunakan kultur baru dalam berpolitik, di mana selama ini kita seringkali terjebak pada beli kucing dalam karung. Jadi nggak tahu siapa kandidatnya, apa yang diperjuangkan, bagaimana kedekatan dengan rakyat, gitu. Tahu-tahu dicalonkan, dicapreskan oleh partai. Nasdem kemudian ingin mendekonstruksi itu, lalu kemudian ingin menghadirkan sosok yang ditawarkan oleh Partai Nasdem sedini mungkin kepada publik sehingga terjadi kemisteri dan dialog yang benar-benar tidak ahistoris. Jadi sama sekali ini belum ada peserta pemilu, baru tanggal 14 Desember besok itu baru diumumkan verifikasi dari partai politik. Dari partai politik. Capresnya masih lama, ya. Jadi masih lama, kami toh masih juga membangun koalisi, ya. Jadi ini belum ada satu hal yang definitif. Ini masih proses yang namanya kembang-kembang lah, bunga rampai lah gitu. Kalau saya tidak terlalu mengharapkan janji-janji politik terrealisasi, namun yang saya harapkan adalah benar-benar ada perubahan, bahwa gubernur yang sekarang memihak rakyat dan juga tidak perlu malu untuk apabila mengakui bahwa janji-janji politik terlalu muluk-muluk, misalkan DP 0% yang sulit terrealisasi. Namun yang saya harapkan adalah benar-benar bahwa gubernur yang sekarang adalah benar-benar gubernur masyarakat Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakhiri jabatannya di pertengahan Oktober tahun ini. Di sisa masa jabatan menjadi orang nomor 1 di DKI, Anies dinilai gagal total menunaikan program unggulan yang digembor-gemborkan saat kampanye di tahun 2017. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, ia menegaskan banyak janji kampanye Anies yang belum direalisasikan. Kalaupun sudah ada yang dikerjakan, menurutnya bisa dibilang gagal total. Kalau ditanya apa janji yang belum direalisasikan, ya banyak, kata Gembong saat dihubungi pada hari Selasa. Dirinya mencatat janji kampanye Anies yang bisa dibilang gagal total seperti program rumah DP 0 rupiah, mencetak 250.000 wirausaha baru dan pengendalian banjir. Menurut Gembong, program rumah DP 0 rupiah tak mampu dinikmati rakyat kecil karena sejumlah aturan yang ngejelimet, seperti aturan maksimal pendapatan per bulan yang dinilai tidak pro terhadap orang kalangan bawah.
DP 0 rupiah yang kita saksikan sendiri bermasalah karena selalu saya katakan DP 0 rupiah kebijakan tunggal. Tidak ada kebijakan lain yang terkait program itu. Kebijakan lain itu apa? Kebijakan perbankan apa sudah mendukung apa belum? Ternyata kan gak boleh perbankan kredit tanpa DP gitu loh, kata Gembong. Saat ini kata Gembong program DP 0 rupiah justru dinikmati oleh kamu berduit. Pasalnya program rumah DP 0 rupiah mencantumkan syarat hanya bagi warga yang memiliki penghasilan 14 juta rupiah per bulan. Rakyat miskin mana yang penghasilannya 14 juta rupiah kan gitu, tanya Gembong. Lalu janji mencetak 250.000 wirausahawan melalui program OKOC, One Kecamatan One Center of Entrepreneurship, yang kini berganti nama menjadi Jackpreneur, masih jauh dari target. Maka ketika saya kritik program OKOC gagal total dijawab oleh Pak Anies. Memang program OKOC yang sekarang Jackpreneur tidak mencapai target tapi melampaui. Coba bayangkan bahasanya, cetus Gembong. Kemudian terkait program pengendalian banjir dinilai tidak ada gerakan dari Anies sama sekali. Justru kata Gembong, rakyat seperti dibiarkan terendam banjir. Selama ini Anies dalam penanggulangi banjir selalu mengusung prinsip pada naturalisasi yang sama sekali tidak berdampak nyata. Karena natural apa adanya, jadi membiarkan rakyatnya setiap tahun kebanjiran. Kecuali program unggulannya yang air dari atas langsung dimasukkan ke dalam perut bumi, program sumur resapan, yang menghabiskan tahun 2021 menghabiskan anggaran 416 miliar rupiah yang manfaatnya tidak signifikan untuk menangani banjir, kata Gembong.